warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Bapak di sini akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada diri sendiri yang bertujuan di mana kita semua harus mengikuti keyakinan tersebut yang disusun oleh kita secara bersama-sama dan ya tujuannya adalah supaya kita sadar diri dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita sendiri. Tadi sebelumnya kita menggunakan peraturan, tapi peraturan itu kita mulai hari ini kita kita akan menyusun keyakinan kelas. Siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Yang semangat, siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Baik, alhamdulillah ya. Yang pertama, coba cara membuat keyakinan kelas adalah kita di sini curah pendapat. Ya, coba ada yang ketika masuk inginnya jam berapa? Ketika masuk inginnya jam berapa? Coba, ada nggak? Ada nggak? Ketika masuk sekolah maunya jam berapa? Nggak apa-apa. Siapa yang punya pendapat? Semuanya yang ya. Jam berapa pindah? Jam 8. Ada lagi selain jam 8? Jam berapa? Ya, jam 8. Ada lagi selain jam 8? Jam 9. Jam 9. Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup ya. Kita tampung dulu ya pendapatnya, ada jam 8, ada yang jam 9. Ya. Terus ketika mengerjakan tugas, ya ketika ada tugas atau mengerjakan tugas, ketika mengerjakan tugas, ya harus tepat waktu. Apa tidak mengerjakan? Tepat waktu. Tepat waktu. Kalau yang tidak tepat waktu, nanti bagaimana? Ya harus dikerjakan juga. Ya jadi yang pertama itu, apa yang kedua itu. Nah, yang ketiga, ketika ada teman kalian yang sedang kesusahan, tugas kita harus menolong. Sepakat tidak? Tidak. Berarti kita harus menolong antar sesama. Ya, jadi barangkali ada teman yang sedang kesusahan atau kesulitan, maka kita harus menolong. Ada teman yang lupa bawa bolpen. Kita punya bolpennya 2, maka kita harus hanya 1. Ya. Terus yang selanjutnya, ketika semuanya itu bukunya berantakan dan buku dari dalam lemari berantakan, sesudah kita menggunakan, bukunya harus diapakan? Ditaruh di lemari dan menjaga. Ya, ada yang tidak melakukan itu? Ada yang tidak melakukan itu? Ya, siapa saya namanya? Dika. Haikal, ya, Haikal. Ya, Haikal satu, ya. Jadi itu ya, yang keempat, yang kelima, ya. Tadi 1, 2, 3 menaruh pada tempatnya, ya. Terus yang keempat adalah ketika ruangannya kotor. Ketika ruangannya kotor, harus diapakan? Ya. Apakah yang membersihkan kelas itu hanya yang bertugas piket saja? Tidak. Maka membersihkan kelas itu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Semua. Kalau misalkan kebersihan kelas 5, maka semua siswa kelas 5.
pergerakannya ya. Ini tadi jam 8, jam 9. Kalau misalkan masuk jam 8, jam 9, enak tidak? Enak tidak? Enak tidak? Enak. Oh. Ya, maksudnya kita sepakati jam 7 ya? Jam 7 ya? Harus tepat waktu. Jam 7 ya. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi? Ayo. Yang kedua adalah menolong sesama, menolong antar sesama. Yang ketiga, membersihkan ruang kelas dan sekolah itu merupakan tanggung jawab semua siswa. Ya. Yang keempat, menaruh dan menjaga buku di tempatnya, ya. Mengembalikan buku dan menjaga buku dikembalikan kepada tempatnya ketika sudah selesai belajar. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, satu lagi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya adalah yang kelima, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Semuanya sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Sepakat ya. Semuanya tidak ada yang keberatan, ada yang keberatan tidak? Tidak. Masuk jam 7 ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, menjaga dan mengembalikan barang kepada tempatnya semula ya. Yang keempat, menolong teman atau menolong antar sesama. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakatnya ada 5 keyakinan kelas kita ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ketika ada yang tidak melaksanakan kelima keyakinan kelas ini, maka harus diapakan? Apa disuruh ngepel? Apa disuruh nyapu? Apa disuruh apa? Nggak usah ya. Jadi keyakinan kelas diterapkan ketika ada yang tidak melaksanakan, maka jangan diberikan hukuman. Gak akan diberikan hukuman. Ya, contoh misalkan Haikal berangkatnya harusnya jam 7. Ya, Haikal ya? Tapi Haikal berangkatnya jam 9. Berarti Haikal itu telat. Ya, Haikal itu telat. Apakah Haikal harus dihukum? Tidak. Jangan. Kalau keyakinan kelas, jangan menghukum anak yang tidak melakukan keyakinan kelas, tapi ditanya. Haikal, kenapa Haikal hari ini berangkatnya jam 9? Biasanya Haikal berangkatnya jam 7. Terus tapi suatu hari Haikal berangkatnya jam 7. Maka jangan dihukum, tapi ditanya, Haikal kenapa berangkatnya jam 9? Ya, barangkali Haikal di rumah mempunyai kesibukan untuk membantu orang tua waktu itunya ya. Jadi kita tanya dulu dong. Haikalnya jangan ngomong, wah kamu terlambat dulu. Itu tidak boleh. Nah, ketika ada buku di atas meja, ya kalian pulang, kalian melihat buku tersebut di atas meja, tapi tempat buku itu harusnya ada di lemari. Maka yang kalian lakukan itu harus menaruh lemari. Ya, jadi jangan ngomong, wah ini yang menggunakannya si itu, menggunakannya misalkan si Putri. Kenapa saya harus menaruhnya ke sana? Ya, contohnya seperti ketika ada buku, maka kita ditaruh di lemari. Ya, terus putrinya diingatkan, Put, nanti di lain hari ketika sudah selesai pembelajaran, bukunya ditaruh lagi di tempatnya. Ya. Terus yang selanjutnya
ketika hari Senin jadwal piketnya itu gilirannya sih yang pertama misalkan ada siapa aja hari Senin ini jadwal piketnya: Dinda, Siva, Rifana, Aziza, Arfi, Ani, Putra, Agung, Erlangga, Eka, Naila. Ya, ketika yang hari Senin ini belum pada masuk, ya, terus selain yang piket hari Senin itu sudah masuk duluan, ruangan kelasnya kotor, maka kita harus melakukan apa? Harus membersihkan sambil nunggu teman yang piket itu datang. Jadi teman yang piketnya ikut membantu. Sepakat tidak kalau seperti itu? Ya. Nanti mulai bisa diterapkan mulai hari ini juga ketika nanti pulang, supaya kalian paginya berangkat tidak terburu-buru. Contoh, misalkan besok hari apa? Sabtu. Nah, yang hari Sabtu piketnya ketika pulang nanti dibersihkan. Jadi pagi-pagi kalian sudah kelasnya bersih, ya, seperti itu. Ya tidak? Ya. Terus selanjutnya ketika mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, ada teman yang telat, maka harus diapakan? Apa dikasih hukuman? Jangan, tapi Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas yang sudah terbentuk nih, datang tepat waktu jam 7, ya, membersihkan ruangan kelas dan sekolah, ya kan, lingkungan sekolah, menolong antar sesama, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah menjaga dan menyimpan barang atau buku di tempatnya. Ketika ada salah satu teman kalian atau beberapa teman kalian yang tidak melakukan keyakinan kelas ini, maka kalian wajib menanyakan, jangan dicatat terus dilaporkan ke Pak Udin. Ya, tanya, diingetin teman-temannya, ya, kenapa tidak melakukan keyakinan kelas ini? Ya, ada apa? Yuk, setelah ditanya apa menjadi penyebabnya, bisa panggil Pak Udin sebagai guru kalian untuk memberikan solusi. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya adalah memberikan karakter kalian dan karakter Pak Udin juga supaya lebih bertanggung jawab dan mandiri. Ketika tidak melakukan keyakinan kelas, maka jangan diberikan hukuman, tapi diberikan solusi. Bagaimana caranya supaya tidak membuat atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya, sampai di sini sepakat? Coba kalau kita tanya, nanti siapa yang bisa menjawab, ya. Ketika Pak Udin telah masuk, maka apa yang harus kalian lakukan? Atau apa yang harus Pak Udin lakukan? Ada yang mau? Misalnya Pak Udin telat masuknya, harusnya masuk jam 7, tapi Pak Udin masuknya jam 10. Contoh, ya. Maka apa yang kalian inginkan dari Pak Udin? Ada yang berani? Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya untuk kalian saja, tapi untuk Pak Udin juga. Karena kan semuanya sepakat, Pak Udin juga termasuk anggota kelas 5. Karena Pak Udin walaupun guru juga termasuk anggota kelas 5. Tapi keyakinan kelasnya salah satunya itu masuk tepat waktu jam 7, maka Pak Udin juga harus masuk jam 7. Tapi di suatu hari Pak Udin masuknya jam 10. Kalian kecewa tidak? Kecewa. Nah, kalian dengan kekecewaan tersebut, apa yang kalian minta dari Pak Udin ketika Pak Udin telat? Ada yang mau menjawab? Gak apa-apa, gak masalah. Keyakinan kelas itu di sini adalah curah pendapat. Kalian harus berani mengungkapkan pendapat. Mulai hari ini dan seterusnya kalian harus berani memberikan pendapat kalian. Ada yang mau menjawab? Tidak? Cukup?
Sudah bisa dipahami? Sudah ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita peraturan-peraturan kita yang dulu kita tutup, kita membuatnya keyakinan kelas. Ketika ada yang tidak melakukan keyakinan kelas, maka kita harus memberikan mengingatkan teman kita yang melanggar keyakinan kelas. Jangan diberikan hukuman, nanti kasihannya sampai orang dikasih hukuman itu capek. Ya, bisa dipahami? Nah, sebutkan. Yang pertama, keyakinan kelas itu kita harus datang jam berapa? Jam 7. Yang kedua, membersihkan ruangan kelas dan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab siapa? Siswa atau kita semua. Ya. Terus yang ketiga, kita harus menolong sesama. Kita harus menolong sesama. Yang keempat, ya, yang keempat apa ayo? Ingat tidak? Yang keempat tidak ingat. Apa perlu dicatat? Apa perlu dicatat? Coba kalian catat di buku kalian supaya tidak lupa. Ya, sudah siap? Sudah siap semuanya? Sudah. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Ya, yang pertama, datang tepat waktu pukul 7. Datang tepat waktu pukul 7. Ya? Sudah semuanya? Sudah. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ya, sudah? Sudah. Yang ketiga, menolong antar sesama. Yang ketiga, menolong antar sesama. Sudah? Sudah. Yang keempat, menjaga dan menyimpan buku di tempat semula. Yang keempat, menjaga dan menyimpan buku ke tempat semula. Yang keempat, menjaga dan menyimpan buku ke tempat semula. Santai aja, ya. Kan kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Gak usah terburu-buru belajarnya. Yang penting santai, kaliannya bisa memahami, ya. Yang terakhir, yang kelima, keyakinan kelas kita yang terakhir, ya.
yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang belakang, apabila Pak Udin ngomongnya tidak kedengaran, acungkan tangannya pinter ya. Nanti Pak Udin ngomongnya lebih kencang lagi ya. Yang belakang kedengeran nggak? Yang belakang kedengeran nggak? Sudah semuanya? Ya, tunggu. Ada beberapa teman kalian yang belum. Ya, udah? Ya, gak apa-apa. Tetap dibuka bukunya sayang. Keyakinan kelas yang sudah kalian catatnya dibuka. Ya, coba Pak Udin ulang lagi. Keyakinan kelas kita apa saja? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, apakah kalian sudah sepakat semua dengan keyakinan kelas tersebut? Apakah kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas tersebut? Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas tersebut? Sepakat. Sepakat ya. Oke, keyakinan kelas kita sudah sepakati ya. Baik kalian sebagai siswa dan maupun sebagai guru juga harus mengikuti keyakinan kelas. Siapapun yang ada di sini termasuk guru juga harus mengikuti keyakinan kelas tersebut. Ketika ada salah satu atau beberapa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut, maka bukan hukuman, tapi diberikan solusi.